Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aftari dengan NIM 12050120341 jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu normalisasi. Normalisasi database merupakan teknik analisis data untuk mengurangi redundansi data atau pengulangan data pada suatu database agar data tersebut dapat bekerja dengan optimal tanpa terjadi permasalahan dalam pengolahan data. Normalisasi dilakukan sebagai suatu relasi untuk menentukan apakah relasi tersebut sudah baik atau belum. Jika sudah baik, maka dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan modifikasi pada beberapa bagian atribut tanpa mempengaruhi integritas pada data relasi. Berikut adalah penjelasan tentang proses yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, insert. Insert yaitu di mana keadaannya tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung pada database. Yang kedua, delete. Delete yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Yang ketiga, update, yaitu di mana data yang sudah diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Adapun bentuk normalisasi yang sering digunakan praktek dalam dunia industri yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Baiklah, yang pertama yaitu 1NF atau disebut juga dengan First Normal Form. Dalam setiap mengawali pembentukan data, pasti akan ada data atau form yang tidak normal. Maka dari itu, dengan menormalkan data agar menjadi data yang spesifik, akan digunakan normalisasi pertama atau 1NF. Suatu relasi yang disebut memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki satu nilai dan tidak ada nilai yang berulangan grup atribut dalam baris. Lanjut, yang kedua yaitu second number form atau 2NF. Syarat untuk melakukan normalisasi bentuk kedua yaitu harus menyelesaikan normalisasi bentuk pertama terdahulu. Di dalam normalisasi kedua, atribut bukan merupakan kunci utama, namun untuk membentuk normal kedua harus ditentukan kunci-kunci dalam setiap file atau suatu form tersebut. Dan kunci file harus unik dan bisa menjadi wakil untuk atribut lain yang menjadi anggota lainnya. Yang ketiga, third normal form atau 3NF. Agar dapat menyelesaikan normalisasi bentuk ketiga, maka kita harus menyelesaikan normalisasi pertama dan kedua terlebih dahulu. Normalisasi bentuk data yang ketiga bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau file yang sama sekali tidak berhubungan dengan primary key. Dengan itu, maka tidak akan ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key atau ketergantungan yang melibatkan antar dua atribut yang bukan merupakan key atau kunci dari suatu form. Adapun tujuan dari normalisasi adalah yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data atau redundansi. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Yang keempat, untuk menghilangkan anomali data. Nah, setelah mengetahui pengertian dan penjelasan serta tujuan dari normalisasi, sekarang saya akan memberikan contoh penormalisasian sebuah faktur penjualan toko. Kira-kira fakturnya seperti ini. Adapun data dictionary yang terdapat pada faktur ini, yang pertama, nomor faktur, jumlah, dan diskon. Yang kedua, tanggal, harga, jumlah bayar. Yang ketiga, kepada, total. Yang keempat, nama, dan total bayar. Baiklah, langsung saja kita mulai proses normalisasinya. Yang pertama, dari faktur yang sebelumnya
banyak data atau datanya tidak tunggal yang berisi nomor faktur, tanggal, nama pelanggan, dan daftar belanja. Di sini pada tabel daftar belanja memiliki data yang tidak tunggal, yaitu lebih dari satu. Kemudian kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel dengan file yang mengalami repeating groups atau telah dipisahkan. Tabel yang kedua ini agak sama dengan tabel yang pertama, tapi bedanya yaitu di sini kita telah memisahkan daftar belanjanya menjadi belanja 1 harga, dan membuat harganya juga harga 1, belanja 2, harga 2, belanja 3, harga 3, belanja 4, dan harga 4. Dari dua buah tabel ini belum bisa dikatakan menjadi tabel yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya kita akan membuat satu NF atau first normal form, di mana caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat 3 tabel yang masing-masing fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabelnya tabel transaksi detail, berfungsi sebagai penghubung antara nomor faktur atau ID faktur dengan kode barang atau ID barang agar proses dekomposisi tidak menyebabkan kerusakan informasi. Langsung saja kita buat tabelnya. Nah, seperti ini kira-kira tabel dari tabel yang pertama, yaitu tabel transaksi detail. Tabel yang kedua yaitu tabel produk. Tabel produk berfungsi untuk menyediakan atribut-atribut yang berulang atau tidak bernilai tunggal pada tiap nomor faktur atau ID faktur, seperti nama barang dan harga. Langsung saja kita buat tabelnya. Nah, kira-kira tabel produknya seperti ini, terdiri atas ID barang, nama barang, dan harga default. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel faktur. Tabel faktur berfungsi untuk menyediakan atribut-atribut yang bersifat atomik dari tiap nomor faktur atau ID faktur, seperti tanggal, nama pelanggan, total bayar, diskon, dan nama petugas. Kira-kira tabel fakturnya seperti ini, terdiri atas ID faktur, tanggal, ID pelanggan, nama pelanggan, total bayar, diskon, ID petugas, dan nama petugas. Pada tabel transaksi detail terdapat atribut harga yang berfungsi untuk menyimpan harga per transaksi, sedangkan atribut harga default pada tabel produk berfungsi untuk menyimpan harga barang terbaru dan tiap jenis barang. Hal ini berguna untuk mengantisipasi adanya perubahan harga barang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, primary key yang digunakan pada tabel transaksi detail adalah ID transaksi. Atribut kunci tersebut merupakan kandidat key yang dibentuk dari super key hasil penggabungan dua atribut, yaitu ID faktur dan ID barang. Kira-kira bentuk dari first normal form atau 1NF, terdiri dari 3 tabel. Selanjutnya yaitu second number form atau 2NF. Adapun cara untuk membuat second number form atau 2NF yaitu, pertama kita mengeliminasi atribut nama petugas dari tabel TB faktur. Dari tabel TB faktur, tabel yang ini kita kopikan saja, kita pindahkan ke sini. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu kita menghapus nama petugas dan ID petugas. Kita hapus
tabel faktur sekarang terdiri dari ID faktur, tanggal, ID pelanggan, nama pelanggan, total bayar, dan diskon. Cara selanjutnya yaitu yang kedua, kita membuat tabel petugas, menyediakan atribut-atribut yang terkait dengan identitas dan data pelanggan. Kita buat tabel baru yang bernama tabel petugas. Terdiri dari ID petugas dan nama petugas. Kemudian kita tambahkan alamat, kemudian nomor HP atau telepon. Nah, kira-kira seperti ini tabel petugas yang berisi dari ID petugas, nama petugas, alamat petugas, dan nomor telepon atau nomor HP-nya. Tak lupa pula kita kopikan tabel transaksi detail dan tabel produk pada second number form. Kita kopikan saja. Nah, untuk second number form dia terdapat 4 tabel. Yang pertama tabel faktur. Tabel faktur mengalami proses eliminasi, yaitu mengeliminasi nama petugas dan ID petugas. Lalu dibuatlah tabel baru yang bernama tabel petugas. Selanjutnya yaitu the normal form atau 3NF. Pada second number form atau 2NF tadi, atribut yang terkait dengan nama pelanggan tidak didekomposisi dari tabel faktur karena atribut tersebut masih memiliki dependensi fungsional dengan primary key ID faktur. Karena tiap nomor faktur akan berbeda untuk tiap pembeli atau pelanggan. Tetapi pada tahap 3NF, atribut nama pelanggan harus didekomposisi relasi karena pada tahap ini atribut bukan kunci, tidak boleh ada yang berdependensi transitif dengan kunci primer. Nah, pada proses 3NF ini kita akan menambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini terdiri atas ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Nah, begini kira-kira gambaran dari tabel pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor teleponnya. Nah, selanjutnya untuk tabel-tabel yang tadi seperti tabel faktur, tabel petugas, tabel transaksi detail, dan tabel produk itu masih sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Cuma untuk yang 3NF kita hanya menambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel pelanggan. Kita kopikan saja. Letakkan di 3NF. Tabel transaksi dan detailnya masih sama juga dengan tabel produk. Kita kopikan lalu kita letakkan di sini. Nah, maka didapatkan hasil akhir dari proses 3 buah normalisasi tadi. Terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel pelanggan, tabel faktur, tabel transaksi detail, dan juga tabel produk. Nah, di sini data kita telah bisa dikatakan sebagai data yang telah mengalami proses normalisasi. Nah, proses selanjutnya ialah kita akan membuat bentuk logikal dan relasional dari 5 buah tabel yang telah kita normalisasi tadi. Yang pertama kita akan membuat new entity, lalu kita buat entity yang pertama yaitu tabel
kita buat 10, lalu dia merupakan primary UID. Lalu kita klik apply. Selanjutnya ID faktur, data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya ID barang, dia merupakan data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya kita buat 10, dan dia merupakan mandatory. Lalu kita klik apply. Untuk atribut selanjutnya yaitu jumlah, data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Lanjut, entity selanjutnya yaitu tabel faktur. Lalu kita klik apply. Atributnya terdiri dari ID faktur, data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya 10, dan dia merupakan primary UID. Selanjutnya ID pelanggan, data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Jadi kita klik apply. Selanjutnya yaitu tanggal, data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu total bayar, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya ini kita buat 15, lalu dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu diskon, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Jadi kita klik apply. Nah, oke. Nah, sekarang terdapat dua entity. Entity selanjutnya yaitu untuk tabel produk. Atribut yang pertama yaitu ID barang, data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya 10, dan dia merupakan primary UID. Lalu kita klik apply. Selanjutnya yaitu nama barang, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 20, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya yaitu harga default, data type-nya logical, source type-nya chart, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya yaitu tabel pelanggan, atributnya terdiri dari yang pertama ID pelanggan, data type-nya logical, source type-nya
dia merupakan primary UID. Lalu kita klik apply. Selanjutnya nama pelanggan, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 20 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya alamat pelanggan, dengan data type logical, source type-nya varchar, size-nya 30 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya nomor telepon, data type-nya logical, source type-nya char, size-nya 15 dan dia merupakan mandatory. Lalu kita klik apply. Entity selanjutnya yaitu tabel petugas. Kita klik apply. Dengan atribut yang pertama ID petugas, data type-nya logical, source type-nya char, lalu size-nya 10 dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Selanjutnya nama petugas dengan data type logical, source type-nya varchar, size-nya 20 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya yaitu alamat. Alamat di sini untuk alamat petugasnya. Dia merupakan data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 30 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Lalu selanjutnya nomor telepon, data type logical, source type-nya char, size-nya 15 lalu dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat relasinya TB transaksi devalut. Ini relasinya dengan TB faktor yaitu one to many. Lalu kita klik OK. Selanjutnya hubungan antara TB transaksi default dengan TB produk kita buat juga one to many. Selanjutnya hubungan antara TB faktur dengan pelanggan dan TB petugas itu juga one to many. Kita centang semua dan klik OK. Untuk TB faktur dengan petugas itu juga one to many. Merupakan bentuk logikal dari 5 tabel yang kita normalisasi tadi. Terdapat TB transaksi default, TB faktur, TB pelanggan, TB petugas, dan TB produk. Selanjutnya kita akan ubah menjadi bentuk relasional. Lalu kita klik engineer. Setelah kita ubah menjadi bentuk relasional, hasilnya adalah seperti ini. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai proses normalisasi data ke bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF, dan kemudian bentuk relasionalnya dengan menggunakan Oracle Data Modeler. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.